semuanya, selamat datang di podcast Buzi, podcast Bu Guru Genzi. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas tentang mengenal hak dan kewajiban. Namun, sebelum itu perkenalkan dulu, saya Karena yang akan membawa podcast pada kali ini. Tapi sebelum kita langsung masuk ke topiknya, mungkin kita bakal bawa nih pembicara-pembicara yang akan membahas dan membantu Karena untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Teman-teman udah siap? Nah, kalau teman-teman udah siap, langsung saja kakak panggilkan pembicara 1 dan pembicara 2, Kak Indah dan Kak Ratu. Nah, adik-adik, pada hari ini di podcast kali ini tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, dan kewajiban ini adalah sesuatu yang krusial ya, Kak Indah, Kak Ratu. Namun sebelum kita masuk, kita kenalan dulu lah sama kakak-kakaknya, karena kita perlu tahu kan apa aja sih kebiasaan dari Kak Indah dan Kak Ratu yang bisa kita bahas dan kulik bareng nih tentang hak dan kewajiban. Nah, mungkin mulai dari Kak Indah dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Purwaningsi, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Nah, hobi saya di rumah itu biasa saya sering berolahraga dan juga saya sering membantu orang tua saya di rumah. Wah, hobi Kak Indah bagus banget ya teman-teman. Nah, mungkin dari Kak Ratu gimana nih? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ratu Azara. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hobi Kak Ratu yaitu membaca novel. Dan Kak Ratu suka banget koleksi barang apapun yang warnanya pink. Wah, unik banget ya. Bagus banget nih. Dan tadi ada Kak Indah yang memiliki kebiasaan untuk berolahraga ya teman-teman, yang which is sangat bagus. Terus juga ada Kak Ratu yang juga punya hobi membaca novel. Terus juga tadi ngoleksi benda-benda berwarna pink ya, yang dimana itu unik banget karena saya sendiri belum pernah yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi ini juga berhubungan dengan hak dan kewajiban adik-adik. Nah, karena bagaimanapun itu adalah hak kita untuk mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Nah, sebelum kita masuk mungkin kita bahas dari pengertian dulu nih, benar nggak Kak Indah? Iya, benar banget. Nah, mungkin kita mulai dari karena tuh aku Kak Indah aja. Oke, boleh Kak Boleh Indah. ya. Oke, jadi karena hak menurut saya itu adalah sesuatu hal yang berhak kita dapatkan atau yang wajib kita dapatkan dalam kehidupan kita, baik dari segi pendidikan yang layak dan mendapatkan makanan yang bergizi, juga mendapatkan kehidupan yang layak. Itu sih menurut saya. Nah, benar banget, pendidikan yang layak tentunya itu udah termasuk kehidupan yang layak ya adik-adik. Terus juga tadi mendapatkan Makanan yang bergizi. kayak Seperti program yang saat ini ya, MBG. Tapi itu programnya bagus karena itu juga adalah hak dari anak-anak kan untuk Iya, mendapatkan asupan yang bergizi. Itu juga pendidikan mereka juga. betul. Jadi mereka kalau belajar mereka semangat kan, mereka ada asupan makanan yang Betul Kak Rena. Bikin mereka berenergi dong. Iya, ya kan? betul dong. Jadi kan anak-anak lebih suka bersekolah karena dapat MBG kita sebut. Nah, itu adalah salah satu ya yang berhubungan dengan hak. Nah, itu dari Kak Indah. Nah, mungkin kita bakal denger nih apa sih hak itu dari sisi Kak Ratu. Halo adik-adik, jadi hak menurut Kak Ratu itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan, entah itu sebagai anak maupun sebagai warga negara. Nah, contohnya nih, adik-adik mau tahu nggak contohnya kita hak sebagai anak itu apa yang harus kita dapatkan? Apa tuh Kak Ratu? Jadi yang pertama itu kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Betul banget. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya kan? Betul banget. Betul nggak adik-adik? Yang kedua, kita berhak mendapatkan fasilitas. Betul. Dan yang terakhir, hak yang kita dapatkan sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kehidupan yang aman di negara kita yang sakit. Tajam banget ya dari bahas negara kita. Tapi karena tuh ada benernya, nah adik-adik, karena kita tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak, tapi kita juga pasti mendapatkan hak yang namanya hak pribadi ya, hak personal. Terus juga ada hak yang berhubungan dengan bagaimana kita sebagai warga negara ya, dimana kita juga hidup sebagai warga negara Indonesia ya kan?
sebagai warga sipil ya adik-adik. Betul. Nah, itu adalah hak ya dari Kak Indah dan Kak Ratu dan juga contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin selanjutnya di sini next kita bakal mengenal nih tentang apa sih itu kewajiban. Apa sih kewajiban itu, Kak Ratu? Jadi menurut saya sendiri, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Betul ya. Salah satu contohnya nih buat adik-adik, yaitu kewajiban kita untuk belajar. Ketika orang tua di rumah nih udah fasilitasi kita, udah kasih kita pendidikan yang layak. Nah, kita sebagai anak ya harus wajib untuk belajar dong. Betul banget. Betul nggak? Betul. Kita sudah punya semuanya, kita sudah mendapatkan hak-hak yang baik ya dan juga yang layak. Itu tinggal dari kitanya lagi ternyata. Nah, bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak tersebut. Betul Kak Rena. Nah, bagus banget ya, itu adalah poin-poin yang perlu kita pelajari dari sisi Kak Ratu. Nah, mungkin dari Kak Indah nih, ada penjelasan tentang apa sih itu kewajiban? Menurut saya sendiri ya, kewajiban itu adalah aturan-aturan yang harus kita lakukan, baik aturan di sekolah maupun aturan di rumah. Contohnya nih teman-teman, ada kewajiban untuk piket kelas. Itu biasa ada di itu kelas. pasti Wajib ya. kita taati, dan kemudian ada juga kewajiban untuk menaati orang tua kita di rumah. Nah, itu penting banget ya. Ketika kita disuruh orang tua nih, kita nggak boleh yang namanya nanti dulu lah mah, nanti dulu lah. Dan boleh kita apalagi bilang, nanti dulu, nggak boleh. Kebiasaan Gen Z, kebiasaan Gen Z. yang buruk ya No. Itu aja sih dari saya sendiri. Ya, tapi itu juga sebagai bentuk ini ya, berarti kewajiban itu juga sesuatu yang memang harus kita lakukan, karena bagaimanapun orang tua ataupun orang-orang sekitar kita itu juga adalah seseorang yang makhluk sosial ya. Betul. Nah, jadi kita harus semuanya saling menghargai, saling menghormati. Nah, dari situ kita juga belajar kewajiban dari Kak Indah nih. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas contoh-contoh yang lebih spesifik lagi nih dari hak-hak dan kewajiban. Mungkin bisa dijadikan satu ya, misalkan kehidupan kita, saya sebagai anak punya hak untuk mendapatkan warisan gitu dari orang tua misal. Terus kewajiban saya adalah saya harus menghormati orang tua saya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Kak Indah atau Kak Ratu mungkin punya salah satu contoh yang bisa menghubungkan antara hak dan kewajiban. Oke, yang pertama yaitu hak yang seperti saya contohkan tadi. Yang pertama itu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi hak kita itu harus disayang oleh orang tua ya adik-adik, terus entah itu orang tua, guru maupun keluarga. Kewajiban kita yaitu menghormati mereka, menghormati beliau. Kita jadi anak itu jangan semena-mena sama mereka. Betul. Kebanyakan anak sekarang banyak banget di medsos itu ketebaran anak yang gak aware sama orang tuanya, kayak masa bodoh. Jadi kayak gitu adik-adik. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya, itu tidak boleh dicontoh. Nah, mungkin dari Kak Indah sendiri, apakah ingin menambahkan mungkin dari Kak? Mungkin kakak bisa mendapatkan sedikit ya. Untuk hak itu ada hak untuk menyampaikan pendapat, di mana kita dapat menyampaikan seperti apa sih yang kita rasakan saat ini. Misalnya ke orang tua kita, ke guru kita juga. Misalnya kalau kita dibully, kita tuh punya hak untuk berbicara, untuk speak up, untuk melawan ya. Dan juga kewajiban kita itu adalah menaati semua aturan, mulai dari aturan sekolah dan aturan di rumah. Benar-benar yang tadi udah diulas ya sama Kak Ratu ya. Iya. Betul. Itulah hak kita sebagai warga negara. Nah, tadi sudah kita dapatkan nih tentang hak dan kewajiban. Bagaimana menurut adik-adik? Apakah penjelasan ini sangatlah detail dan apakah sudah memuaskan? Dan semoga adik-adik tetap belajar ya tentang apa itu hak dan kewajiban. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Indah atau Kak Ratu nih mau memberikan pantun. Kakak udah siapin nih pantunnya. Waduh, apa itu khusus kira-kira? untuk podcast kali ini deh. Wow, udah Langsung siap aja ya. ya, kita bacain pantunnya. Pergi ke pasar membeli roti. Cakep. Tidak lupa membeli sayuran. Cakep. Hak harus kita hargai. Kewajiban jangan dilupakan. Wah, itu dia ya pantun dari Kak Indah dan Kak Ratu.
Jadi hak dan kewajiban itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan di kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita harus tahu dan selalu mengingat bahwa hak dan kewajiban ini tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi juga kalian lakukan di setiap kegiatan ya, setiap aktivitas kalian. Nah, mungkin di sini akan saya simpulkan dari apa yang saya dapatkan dari Kak Ratu dan Kak Indah, bahwa hak adalah sesuatu atau hal yang harus kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Keduanya adalah sama-sama harus, namun kedua-duanya juga adalah pilihan dari kita. Bagaimana cara kita bisa mengatur dan mengontrol hak ataupun kewajiban kita sendiri. Tetapi kalau kewajiban tetap adalah hal yang wajib dan hal yang sangat harus. Betul ya teman-teman. Nah, terus juga di podcast kali ini kita juga disimpulkan bahwa contoh-contohnya tadi banyak sekali ya. Nah, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih adik-adik sudah mau menonton dan mendengarkan. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi. Dadah. Bye semuanya. Kapan-kapan lagi. Yang busy dong ke kamera kakak-kakak. 1, 2, 3. Buzi, Bu Guru.